Bertemu lagi di channel Bu Guru Tatin. Kali ini saya ingin membahas tutorial pengisian SKP di TRK untuk versi terbaru bulan Oktober 2021. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai tutorialnya, silakan Bapak dan Ibu subscribe channelnya, lalu like and share, dan aktifkan tanda loncengnya, agar ketika ada sesuatu yang baru di channel ini ada notifikasi di HP-nya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum memulai pengisian SKP, pastikan terlebih dahulu SKP-nya kepala sekolahnya sudah terverifikasi. Jadi saya ulang, pastikan terlebih dahulu SKP kepala sekolah sudah terverifikasi sebelum Bapak dan Ibu mengisi SKP. Nah, cara untuk kepala sekolah memverifikasi bisa dilihat di link channel YouTube saya di tutorial SKP terbaru part 1. Silakan Bapak dan Ibu bisa searching atau ini linknya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu sebelum kita pengisian SKP di TRK ke perhitungan angka kredit terlebih dahulu. Karena ini yang akan menjadikan target SKP kita akan mendapatkan angka kredit berapa. Nah, saya misalkan di perhitungan kenaikan pangkat terakhir saya, perhitungan angka kredit saya di kenaikan pangkat 3D saya terakhir itu adalah di 319 angka kredit. Sedangkan ketika saya ingin naik ke 4A itu perlu 400 angka kredit, sehingga masih selisih 80. Kalau saya targetkan naik pangkatnya 4 tahun, maka per tahunnya saya harus mendapatkan angka kredit 20 di SKP-nya. Dan untuk pengembangan dirinya perlu 1 targetnya, untuk publikasi ilmiah perlu 2 angka kredit. Kalau saya perhitungan angka kredit naik pangkatnya 4 tahun. Nah, di sini ada tabelnya untuk ketika Bapak dan Ibu mau naik ke berapa dan angka kreditnya yang diperlukannya berapa. Nah, misalkan saya itu pengen naik pangkatnya hanya 3 tahun saja, maka perlu angka kredit minimal per tahunnya itu adalah 26,7. Dan pengembangan dirinya itu perlu 2, publikasi ilmiah minimal perlu 3. Nah, sehingga dari sini kita membuat planning. Tadi saya perlu angka kredit per tahunnya, kalau saya ingin naik pangkat 3 tahun yaitu 26,7. Lalu pengembangan diri itu hasil dari seminar, workshop itu perlu 2, dan publikasi ilmiah itu seperti membuat modul, makalah, dan sebagainya perlu 3 angka kredit. Sehingga saya membuat perencanaan seperti ini. Dalam SKP sendiri ada unsur utama dan unsur penunjang. Untuk unsur utamanya sendiri itu ada tentang pembelajaran, yaitu melaksanakan yang ini nanti didapat hasil nilai PKG-nya. Lalu untuk tugas tambahan apakah sebagai wali kelas, wakil kepala sekolah, kepala lab, dan sebagainya. Lalu masih di unsur utama pengembangan diri, tadi yang seminar, lalu publikasi ilmiah atau karya inovatif, itu yang tentang makalah atau modul. Dan unsur penunjang bisa tentang menjadi anggota organisasi atau membimbing prakerin dan sebagainya. Nah, saya di unsur utama merencanakan pembelajaran dengan standar nilai PKG-nya di standar baik. Karena saya golongannya itu 3D, maka standar baik nilai PKG-nya itu di sini 19,5. Maka di planning ini angka kreditnya 19,5. Lalu untuk tugas tambahannya itu melaksanakan tugas lain yang relevan. Karena saya sebagai wali kelas, maka di sini nilainya 5% dari 19,5. Jadi di sini 0,98 atau 0,975. Nah, lalu kalau jadi wakil kepala sekolah, maka 50% dari angka kreditnya. Tapi ingat, untuk jadi wakil kepala sekolah, maka melaksanakan pembelajaran pun angka kreditnya 50% juga. Nah, lalu untuk pengembangan dirinya, saya mengikuti diklat tadi minimal harus 2, maka saya planningkan 2 angka kredit. Untuk publikasi ilmiahnya, saya planning membuat PTK yang diseminarkan, lalu membuat makalah. Maka skornya untuk PTK yang diseminar keempat, makalah itu 2. Lalu untuk unsur penunjangnya, karena saya sebagai anggota organisasi profesi, maka saya planningkan itu angka kreditnya 1. Sehingga jumlah keseluruhan angka kredit per tahunnya ini dengan
target seperti ini adalah 29,475. Lalu di sini untuk pengembangan dirinya skornya 2 dan publikasi ilmiahnya 6. Sehingga ini sudah memenuhi target. Karena target per tahunnya kalau tadi ingin naik pangkat 3 tahun itu 26 untuk jumlah angka kreditnya, lalu pengembangan dirinya 2 dan publikasi ilmiahnya 3. Nah, dari planning ini nanti dijabarkan seperti ini, melaksanakan pembelajaran. Tadi untuk targetnya, nanti di SKP-nya satu dokumen, yaitu nanti laporan PKG, lalu untuk target aspek kualitasnya bisa 95 atau 100%, indikatornya nilai PKG, dan untuk waktu pengerjaannya merencanakan pembelajaran itu 12 bulan dengan indikatornya ketepatan waktu kegiatan. Sama untuk menjadi wakil kepala sekolah, di sini sudah ada satu dokumen, lalu laporan PKG, lalu nanti berapa persennya, nilai PKG, dan ketepatan waktu. Lalu untuk diklat pun sama, ada berapa dokumen dan sebagainya. Oke, nanti ini saya akan share Excel-nya di kolom deskripsi. Nah, nanti kita pun harus merencanakan, dari merencanakan pembelajaran ini karena targetnya itu 12 bulan, per bulannya itu kita mau apa saja. Di sini misalkan Januari menyusun silabus, Februari menyusun RPP, dan sampai Desember, yaitu Desember penilaian dari kinerja guru sendiri. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan masuk sekarang ke TRK-nya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa buka kolom TRK-nya. Ini saya coba logout terlebih dahulu. Nah, misalkan Bapak dan Ibu nanti masuk ke kinerja.jabarprop.go.id login. Nah, ini pasti Bapak dan Ibu sudah tidak asing dengan alamat ini, lalu masukkan username dan password, klik login. Nah, setelah masuk ke login, Bapak dan Ibu masuk ke input SKP utama, klik input SKP. Seperti itu. Lalu klik tambah rencana kerja. Setelah itu di sini kalau atasan sudah terverifikasi, di sini sudah ada. Nah, sudah ada di sini merencanakan pembelajaran di atasnya, maka kita di bawahnya pun merencanakan pembelajaran. Jadi di sini kita copy saja, masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini merencanakan pembelajaran. Tadi targetnya itu adalah satu dokumen, yaitu di sini laporan PKG. Nah, lalu untuk kualitasnya itu 100%. 100% ini nilai PKG. Lalu untuk waktu pengerjaannya 12 bulan. Lalu indikatornya ketepatan waktu kegiatan. Ya. Jadi sini indikatornya ketepatan waktu kegiatan. Nah, lalu kita rencanakan dari 12 bulan itu tadi, yang per bulannya mau apa. Misalkan saya rencana dari Januari, Februari, lalu Maret, lalu April, Mei, Juni, Juli, Agustus di sini ya. Lalu September, Oktober, November, dan terakhir di Desember karena 12 bulan. Nah, lalu di sini kita buat di sini satu kegiatan, lalu ininya 100%. Kita buat semuanya seperti ini, satu kegiatan 100%, satu kegiatan 100%. Satu kegiatan di sini 100% juga. Satu. Ya, buat semuanya seperti ini. Nah, lalu indikator per bulannya tadi copy paste dari yang per bulan ini. Misalkan Januari itu targetnya tersusunnya silabus. Ini kita copy.
Lalu kita masukkan ke sini, ini untuk Januari. Lalu untuk Februari pun sama, kita copy paste, masukkan ke sini. Untuk Maret sama, kopikan ke sini. Lalu untuk April, untuk Mei, untuk Juni. Ya, ini Bapak dan Ibu nanti bisa dimasukkan semuanya. Nah, oke, Bapak dan Ibu, ini saya sudah terisi semua dari Januari sampai bulan Desember. Lalu per bulannya sudah saya kopikan indikator-indikatornya. Lalu untuk dari Januari sampai Februari itu satu kegiatan 100%. Lalu untuk yang Desember itu satu dokumen 100%. Lalu klik di simpan. Ini sudah yakin? Oke. Nah, di sini sudah. Tinggal kita nanti nunggu verifikasi atasan. Tadi ini baru satu merencanakan, kita masuk ke yang lain lagi. Merencanakan, lalu sekarang ini menjadi kepala sekolah, maka kalau kita tugas tambahannya apa? Misalkan tadi saya plannya itu adalah menjadi wali kelas. Jadi di sini tugas lain menjadi wali kelas. Kita kopikan ke sini. Nah, ini menjadi wali kelas. Lalu ini targetnya wali kelas pun satu dokumen atau satu laporan. Satu dokumen, indikatornya. Nah, di sini ada wali kelas, indikatornya kesesuaian dengan tupoksi. Yang ini dokumen wali kelas. Berarti di sini kita tulis dokumen wali kelas atau SK wali kelas. Nah, lalu di sini kualitasnya 100%. Yang ini kesesuaian dengan tupoksi. Lalu untuk waktu pengerjaannya wali kelas tuh tugas relevan yang waktu pengerjaannya 12 bulan, indikatornya adalah ketepatan waktu kegiatan. Ketepatan waktu kegiatan. Oke. Kalau ini 12 bulan, otomatis di sini harus ada pemetaan 12 bulan tersebut. Berarti kita petakan di sini Januari sama seperti tadi pengisian untuk proses pembelajaran Februari dan sebagainya. Lalu nanti kita masukkan untuk yang wali kelas itu. Ini per bulannya, kita cari yang wali kelas. Nah, ini Januari membangun komunikasi, misalkan di sini klik membangun komunikasi, lalu ini satu kegiatan, dan ininya 100%. Nanti Februari, kita kopikan yang Februari, lalu kita kopikan ke sini, lalu ini satu kegiatan, lalu di sininya 100%. Ya, Bapak dan Ibu nanti tinggal coba untuk dimasukkan full. Nah Bapak dan Ibu saya sudah mengisi keseluruhannya. Jadi dari Januari itu apa? Satu kegiatan 100%, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai dengan Desember itu satu dokumen 100%. Karena di Desember akan ada dokumen wali kelas yang diupload. Berarti di sini tinggal klik simpan. Klik OK, maka di sini sudah 2.
yaitu merencanakan pembelajaran dan menjadi wali kelas di sini, menjadi wali kelas. Nah, nanti kita tinggal tunggu verifikasi dari atasan. Setelah itu kita tambahkan lagi, ini baru 2, sedangkan tadi saya plannya itu, rencananya itu ada diklat, lalu ada publikasi ilmiah, dan di sini menjadi anggota organisasi profesi. Ini saya tambah rencana kerja, lalu di sini sekarang saya ke diklat dulu. Maka di sini pun saya tadi planningnya melaksanakan pengembangan diri mengikuti diklat. Berarti sini C, kita copy paste. Nah, diklat 30-20 jam. Lalu di sini untuk targetnya diklat itu karena di sini 30 jam berarti sekitar 2 bulan. Saya coba klik 2 bulan. Ini ada 2 dokumen nantinya. Karena saya targetnya 2. Lalu di sini laporan. Lihat di sini untuk yang diklat. Nah, di sini kalau misalkan kita 4 atau 2 dokumen atau diklat, sertifikat diklat. Nah, di sini laporan diklat. Laporan diklat, kualitasnya 100%. Kualitasnya 100%, indikatornya adalah di sini untuk diklat, indikatornya konten dan jumlah jam diklat. Ini saya copy saja. Nah, lalu waktunya ini 2 bulan. Lalu indikatornya adalah ketepatan waktu kegiatan. Ketepatan waktu kegiatan. Nah, lalu di sini karena 2 bulan, mau diplanningkan bulan apa? Karena saya mengikuti diklat ada di bulan Januari, Februari, tapi saya diinikan di November, Desember saja. November, lalu di sininya kita lihat untuk diklat, mengikuti diklat seperti ini. Kita copy, ini 1 dokumen 100%. Jadi nanti ada sertifikat yang di-upload. Lalu Desember ini sama, ini 1 dokumen 100%. Oke, sudah. Lalu kalau ini sudah diisi untuk diklat, karena saya tadi targetnya itu 2 untuk diklat. Nah, targetnya 2, maka di sininya pun saya buat di 2 bulan. 2 bulan, lalu di sini klik simpan. Oke, sudah ada 3 planning di sini. Kita tambah lagi. Karena saya ingin membuat karya ilmiah, tapi di sini kepala sekolah untuk karya ilmiahnya belum diverifikasi dinas. Saya buat di sini di menjadi kepala sekolah saja dulu. Lalu di sini saya copy paste yang ini, melaksanakan publikasi ilmiah, pembuatan PTK. Saya copy paste di sini. Lalu di sini targetnya itu adalah 1 dokumen atau 1 laporan. Lalu indikatornya itu adalah untuk yang PTK. Indikatornya adalah artikel, makalah, atau modus. Ya, di sini saya laporan PTK. Lalu kualitasnya 100%. Kualitasnya 100%, lalu
kesesuaian dengan juknis di sininya. Lalu untuk waktu pengerjaannya PTK itu sekitar misalkan 6 bulan. Di sini di 3 bulan saja. 3 bulan, lalu indikatornya itu kesesuaian dengan waktu kegiatan. Saya copy paste ya sini. Nah, seperti ini. Lalu ini untuk PTK, saya mulai kemarin membuat PTK, ini saya di Oktober saja. Oktober, lalu indikator bulannya. Ini bab 1 sampai bab 2. Nah, di sini menyusun bab 1. Terus ini menyusun bab 1 dan 2. Ini satu kegiatan 100%. Oktober, lalu di November ini menyusun bab 3 dan 4. Ini satu kegiatan 100%. Dan satu lagi di Desember. Itu di Desember menyusun bab 5 dan laporan. Nah, dan laporan ini satu dokumen atau satu laporan 100%. Oke, di sini satu dokumen atau laporan 100%. Nah, ini untuk yang pembuatan PTK. Saya klik simpan. Oke. Oke, sudah di sini membuat PTK sudah, lalu saya tambah lagi satu lagi. Ini di masih di plan yang kedua untuk membuat makalah. Jadi kita copy ke sini, lalu di sini satu dokumen, lalu di sininya laporan makalah, lalu ini 100%. Ini ya kesesuaian dengan juknis. Lalu untuk waktu pengerjaannya makalah misalkan 2 bulan. Ininya ketepatan. Ya, seperti ini ketepatan waktu kegiatan. Ini misalkan makalahnya bulan November misalkan. Ini bab makalah pun tetap harus ada bab 1 sampai 3 misalkan di sini. Menyusun bab 1 sampai bab 3. Lalu di sini untuk November, Desembernya ini satu kegiatan 100%. Lalu yang ini menyusun bab 1 sampai di sini bab 4 sampai 5. 5 ini satu dokumen atau laporan 100%. Oke.
Nah, di sini makalah sudah kita simpan. Oke, nanti kita tunggu ini sampai di verifikasi atasan, baru kita bisa memasukkan angka kreditnya. Tambah lagi satu lagi untuk unsur penunjangnya. Saya tadi merencanakan unsur penunjangnya ini melaksanakan menjadi anggota organisasi profesi. Ini targetnya satu kegiatan atau satu dokumen. Lalu di sininya di sini ada kartu pengurus atau surat keterangan. Surat keterangan atau SK. Lalu di sininya 100%. Lalu di sininya keaktifan sebagai pengurus. Kita copy ke sini. Lalu yang ininya untuk menjadi anggota organisasi adalah 12 bulan. Lalu di sininya ketepatan waktu kegiatan. Ya. Seperti ini untuk menjadi anggota organisasi. Lalu seperti biasa kita rencanakan dari Januari sampai Oke, Bapak dan Ibu, saya ini sudah mengisi 1 tahun full Januari sampai Desember untuk menjadi pengurus aktif. Jadi di sininya dari Januari sampai Oktober satu kegiatan 100% dan untuk Desember satu dokumen 100%. Jadi Desember nanti mengupload SK untuk kepengurusan organisasi. Yang lainnya itu hanya kegiatan. Lalu klik simpan. Oke, nah ini sudah yang planning tadi yang saya buat itu sudah ada 6 sesuai. Jadi di sini saya memplanningkan ada 6 kegiatan. Nah, ada 6 sama dengan di sini pun ada 6. Jadi dari merencanakan pembelajaran, lalu nah sini merencanakan pembelajaran, lalu ke tugas lainnya yang relevan atau tugas tambahan, lalu diklat, lalu laporan PTK, lalu makalah dan surat keterangan. Nah, dari sini kita menunggu dulu ada verifikasi atasan. Setelah itu nanti tugas kita adalah mengisi dari angka kredit dari yang kita rencanakan. Jadi di sini ini nanti kalau untuk sebelum diverifikasi seperti ini, nanti kita tunggu verifikasi terlebih dahulu. Oke, Bapak dan Ibu, kalau tadi sudah diisi untuk yang TRK-nya, SKP-nya, lalu ketika sudah diisi harus menunggu dulu di verifikasi. Nah, ketika sudah diverifikasi baru kita bisa mengisi angka kredit. Tapi karena yang punya saya belum diverifikasi, itu harus agak lama menunggunya, maka saya memperlihatkan contoh punya teman saya yang ada yang sudah divalidasi dan yang belum. Kalau yang belum bentuknya seperti ini, ada kuning, hijau, jadi masih bisa diedit. Lalu ada tanda tong sampah masih bisa dihapus. Tapi kalau yang sudah divalidasi ini ada kuning, ungu, dan ada tanda untuk melihat bulanannya. Nah, untuk yang ini, untuk input angka kredit, jadi bisa dilakukan kalau sudah divalidasi. Nah, bagaimana cara menginput angka kreditnya? Saya coba kasih contoh saja di sini. Jadi ketika Bapak dan Ibu tadi sudah merencanakan seluruhnya, menunggu verifikasi, kalau sudah ada lambang hijau verifikasi seperti ini, nanti di sini ada lambang ungu. Jadi kalau belum tidak ada ungunya, kalau sudah ada ungunya. Nah, kalau ini ada ungunya berarti saya ini klik seperti ini. Lalu nanti Bapak dan Ibu bisa mengcopy seperti ini. Lalu kita pastekan di sini. Paste ini satu outputnya, lalu untuk angka kreditnya. Angka kreditnya itu karena ini teman saya itu golongannya itu 4B. 4B untuk standar baik 29 karena dia sebagai kepala sekolah, maka dia
untuk standar baiknya diambil 50% untuk proses pembelajaran, jadi di 14,88. Maka ini saya masukkan 14,88. Nah, seperti ini, lalu tinggal klik tambah. Nah, maka di sini sudah ada merencanakan angka kreditnya berapa, lalu tinggal klik simpan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu untuk membuat angka kreditnya. Jadi ini kalau diklik ini sudah ada angka kreditnya. Nah, kalau yang ini belum, sama untuk menjadi kepala sekolah di sini tinggal diklik, lalu di sininya dikopikan saja. Copy, lalu ini dipastekan di sini. Outputnya sama 1, angka kreditnya berarti sama seperti tadi untuk golongan 4B itu di sini harusnya di 22,31. Nah, jadi nanti tinggal diklik saja angka kreditnya berapa, lalu nanti tinggal ditambahkan seperti tadi. Nah, kalau angka kredit tadi seperti ini, contohnya tadi sudah diisi, itu berarti sudah tinggal nanti menunggu realisasi saja. Mungkin itu Bapak dan Ibu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jadi tahapannya cuma sampai Bapak dan Ibu mengisi angka kredit terlebih dahulu. Jika ada yang terbaru, nanti saya akan coba membuat tutorial untuk yang part 3-nya. Terima kasih.